Baiklah, kita akan mulai pelajaran kita sebelum kita menyembah Tuhan. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau mengasihiku. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau mengasihiku. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Mari kita menyembah Tuhan. Oh, haleluya. Kau hadir di tempat ini Tuhan. Terima kasih Yesus. Jambalah yang ajaib, Raja di atas segala raja. Penuhi kami Tuhan dengan Roh Kudus-Mu. Pakai kami Tuhan. Oh, terima kasih. Haleluya. Syukur ya Bapa. Di sini Tuhan, Engkau bertahta di atas pujian kami. Oh, terima kasih Yesus. Kau sungguh baik. Oh, sikaya Tuhan.
kami, penuhi kami Tuhan dengan Roh Kudus-Mu. Pakai kami sesuai dengan rencana-Mu Tuhan. Hadirlah di tempat ini Tuhan, memenuhi setiap kami. Katakan Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau mengasihi. Ya. Okay. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Buka hati, Tuhan, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Seperti pujian kami Tuhan, Kau jamah kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Kau penuhi setiap hati dan pikiran kami agar apa yang disampaikan oleh Bu Endi bisa kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami buka pelajaran ini. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk. Saya akan ulangi lagi supaya lebih jelas lagi ya. Kita tadi sudah belajar mengenai langkah-langkah yang Yesus lakukan pada saat PI. Yang pertama adalah Yesus mengikuti rencana pekerjaan atau karya Allah. Karya Allah itu adalah apa? Menyelamatkan. Itu ya. Dan yang kedua, pergi. Ya. Pergi itu ada sasarannya. Pergi itu ada tujuannya. Seperti kalian semuanya. Kalian pergi ke tempat ini ada tujuannya. Tujuannya untuk menjadi utusan Tuhan, ya kan? Nah, di sini jadi Yesus pergi tujuannya untuk apa? Mencari sampai mendapatkan orang. Seperti Allah pada waktu mencari Adam dan Hawa, kan? Itu Kejadian pasal 3. Dan yang ketiga, Allah, Yesus memanggil. Jadi orang-orang itu yang sudah ditemukan, seperti Tuhan sudah menemukan Petrus, Andreas, di danau itu dipanggil semua. Dijadikan penjala manusia. Nah ini ya. Nah, setelah dipanggil mereka apa? Diajak untuk mengikuti Yesus, menyertai Yesus atau mengikuti Yesus agar mereka belajar menjadi murid. Kemana Yesus pergi mereka ikut. Belajar dari pribadinya Yesus, bukan hanya sekedar belajar cara ber-PI, tetapi juga belajar melihat teladan pribadinya Yesus. Nah, setelah itu kita tahu bukan hanya sekedar belajar, tetapi juga ada persekutuan. Ada persekutuan. Nah, persekutuan di sini adalah termasuk pelayanan yang dinamakan bahasa Yunani-nya itu koinonia. Ini ya. Nah,
Dan yang kedua, setelah mereka dijadikan murid dan sering bersekutu, Tuhan juga mengajarkan persekutuan supaya murid-murid itu juga bersekutu dengan Allah Bapa, supaya ada urapan yang baru dari Roh Kudus, ya. Tujuannya bersekutu itu. Dan yang kedua, setelah mereka menjadi murid baru diutus untuk penginjilan. Pelayanan penginjilan yaitu marturia, itu dari bahasa Yunani, ya. Oke. Nah, setelah itu, sebelum murid-murid itu diutus, murid-murid diberi apa? Kuasa dan tenaga. Tentunya adalah kuasa dan tenaga dari Roh Kudus, ya. Nih. Nah. Dan yang keempat adalah Tuhan berjanji dia tidak pergi sendiri. Tetapi Tuhan berjanji dia pergi menyertai sampai akhir zaman. Ini ya. Nah, itu. Dan kita sudah tadi melihat teladan penginjilan Yesus di dalam Lukas 9 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Nah, sekarang kita masuk di dalam Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-12. Lukas 10 ayat yang ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Sudah dibuka semua Alkitab? Kalau sudah, simak baik-baik. Saya akan membacakan. Yesus mengutus berapa orang? 70 orang, ya. 70 orang murid. Berarti tandanya murid yang pertama-tama 12 orang itu benar-benar mereka berhasil. Sampai murid Yesus itu berkembang menjadi 70. Ya. Nah, kita akan melihat. Kemudian daripada itu, Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahulunya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjungi. Jadi Tuhan itu mengutus mereka berdua-dua, ya. Jadi alangkah baiknya kita penginjilan itu ada teman. Supaya apa? Tujuannya ada teman itu, misalnya kalau yang satu berbicara, yang satunya lagi dalam hati berdoa. Agar pemberitaan Injil itu benar-benar Roh Allah bekerja sehingga orang itu menerima. Jadi kalau satu berbicara berhenti, yang satunya lagi mau bicara, yang satunya lagi berdoa dalam hati. Itu tujuannya, ya. Oke. Loh, ini yang apa? Agape itu nggak ikut. Oh, dia nggak ikut ya? Hah? Oh loh, hanya rekaman aja ya? Ya. Dan kita lihat lagi di sini. Jadi mereka diutus berdua-dua itu kemana? Ke kota yang dituju. Bahkan penginjilan murid-murid kalau kita lihat di kitab sinoptik, kitab-kitab yang lain itu bukan hanya kota-kota saja. Tetapi Yesus pun juga masuk ke desa-desa, ya. Oke. Kita akan melihat lagi. Selanjutnya, katanya kepada mereka, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya ia memberikan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Artinya, jiwa-jiwa itu diumpamakan seperti apa? Padi. Padi yang sudah siap untuk dituai, yang sudah siap untuk dipanen. Nah, kita minta sebelum kita pergi, kita doakan tempat
yang akan kita tuju untuk menyumpai seseorang. Nah, itu kita doakan supaya yang kita temui itu orang-orangnya itu benar-benar terbuka dengan Injil. Kalau kita sudah doakan orang-orang yang akan kita temui itu enak. Kalau memang orang itu sebagai tuean kita itu menyampaikan Injil enak. Tapi ada kalanya juga walaupun kita sudah berdoa, Tuhan izinkan itu orang belum ditueh, mereka masih keras menolak akan firman Tuhan. Ya kita syukuri aja, kita berdoa aja ya. Nah, lanjut lagi. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Jadi murid-murid itu diutus oleh Tuhan seperti domba di tengah-tengah serigala. Nah, saat ini kita diutus, Tuhan percayakan kepada kita ini 4 suku. Ya kan? Nah, suku yang garang, suku yang keras itu pasti adalah suku Melayu. Ya kan? Mereka berkeras. Kalau suku Jawa ada yang fanatik tapi enggak seberapa keras. Kita harus lihat sifatnya. Sifat orang Jawa gimana? Ya, tapi walaupun di belakang itu dia itu bosan mendengarkan kita ngomong tentang firman Tuhan, dia menolak tapi dia tidak menampakkan. Yang penting sudah biarkan aja. Terserah Roh Kudus. Karena kita dipanggil oleh Tuhan untuk memberitakan Injil. Pertobatan itu terjadi itu pekerjaan Roh Kudus. Kita hanya tugas kita memberitakan. Itu aja. Jadi jangan mana ini? Saya sudah berdoa kok nggak ada pertobatan. Itu urusan Tuhan pertobatan. Yang penting kita sudah menyampaikan Injil kebenaran. Nah, kita akan lihat lagi di sini. Berikutnya, janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Ingat, dikatakan janganlah membawa pundi-pundi, itu sudah saya jelaskan di dalam Lukas pasal yang ke-9 bahwa kita tidak boleh memikirkan membawa bekal, roti dan sebagainya. Jadi pada saat kita penginjilan artinya kita harus fokus. Betul-betul kita fokus. Pada saat kita berdoa keliling pun juga kita harus fokus. Itu. Jangan kita membelok. Ada warung, ini. Nah, udah mampir dulu, nongkrong di warung dulu. Nah, jangan. Kalau kita sudah mempunyai tujuan bahwa tujuan kita ke kampung ini, dan ini lakukan. Jangan belok-belok. Ya. Kecuali kalau saudara sengaja, aku mau duduk di warung kopi sambil makan gorengan. Kalau ada orang duduk di situ, saya akan memberitakan Injil atau saya akan kenalan, silakan. Nggak masalah juga. Karena kita belum ada tujuan ke satu kota, ke satu tempat. Tujuan kita memang mau nongkrong di warung kopi, menunggu orang, kenalan dengan orang, dan memberitakan Injil. Itu beda. Nggak masalah itu ya. Jadi banyak cara untuk kita menjumpai orang. Nah, kita akan lihat lagi. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakan lebih dahulu damai sejahtera bagi rumah ini. Kalau kita kan mau ke rumah orang, kita katakan apa? Shalom, ya kan? Shalom itu kan artinya salam damai sejahtera. Tapi kalau kita mau ke tempat orang Melayu, orang Jawa,
Enggak masalah kita mau bilang assalamualaikum. Karena assalamualaikum itu adalah bahasa Arab. Bahasa Arab yang artinya itu sama shalom. Itu. Nah, kita itu harus menerima bahasa Arab. Karena bahasa Arab itu, bangsa Arab itu adalah bangsa Tuhan juga mengasihi mereka. Karena mereka adalah masih keturunan Abraham. Dari siapa? Ismail. Nah itu. Jadi jangan alergi. Jangan alergi. Saya ini orang Kristen harus shalom. Saya ini orang Kristen harus puji Tuhan. Harus apa? Di depan mereka. Kita tidak masalah. Kita mau bilang insya Allah apa dan enggak masalah. Itu semuanya itu kan apa? Kata-kata untuk memuliakan Tuhan. Insya Allah itu kan apa? Kehendak Tuhan yang jadi kan. Nah itu enggak apa-apa. Dengan mereka mau pakai bahasa mereka, pakai bahasa Arab, enggak masalah. Justru malah apa? Justru malah kita ini dihargai dengan mereka. Tapi ada satu di daerah, khususnya adalah di Kucing. Di Kucing waktu itu saya diajak kawan waktu Lebaran. Waktu saya mengatakan Assalamualaikum, mereka nggak mau jawab karena mereka tahu saya Kristen. Jadi saya dikasih tahu teman saya, kalau di sini jangan pakai ini Assalamualaikum. Mereka itu nggak mau karena kita bukan orang Kristen, dia tahu kita bukan orang Kristen, nggak dijawab. Jadi ada daerah-daerah tertentu. Jadi waktu saya diajak teman saya yang kedua kali untuk Lebaran, saya cuma hanya apa? Siang Pak, siang Bu, cuma itu aja. Karena saya sudah dikasih tahu. Jadi kita itu harus menyesuaikan keadaan tempat yang ada. Jadi ada yang mengatakan juga mereka dari keturunan Ismail mengatakan apa? Itu kan bahasa kami, bahasa Al-Quran kami. Mereka itu menganggap kita ini kan orang kafir, ya kan? Mereka menganggap kita orang kafir. Jadi istilahnya mereka sangat-sangat menghargai kitab suci mereka, Al-Quran mereka. Jadi istilahnya kita ini tidak boleh mengatakan begitu. Ya sudah, kita pakai bahasa Indonesia aja. Nah, jadi kita harus melihat sikonnya. Tidak harus kita berjumpa dengan mereka Assalamualaikum. Karena ada daerah-daerah yang dia menganggap bahwa kita itu tidak layak mengatakan bahasa mereka. Itu ya. Jadi kalau mau kita pergi ke sana itu harus kita mendapat informasi dulu. Dengan adanya teman, kalau ada teman yang di daerah situ, kita bisa tanya bagaimana keturunan Ismail di situ, fanatik apa enggak? Kalau kita datang, kita berkunjung, kita ngomong Assalamualaikum, dia terima atau tidak, itu kalau ada kawan yang di tengah-tengah situ enak, kita bisa tanya. Begitu ya. Oke. Kita akan lihat lagi. Tetapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Jadi kalau kita ke rumah orang memberikan salam dan orang itu tidak terima, kita jangan marah. Salam yang kita sampaikan kepada mereka itu tidak sia-sia, akan kembali ke kita. Itu. Walaupun mereka terima, salam yang kita sampaikan diterima mereka, kita pun juga tetap mendapat berkat. Itu ya. Jadi kita bersyukur. Dan kita lanjutkan lagi. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan oleh orang kepadamu. Sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Ingat, maksudnya itu gini.
Kalau kita di satu daerah itu dan satu orang sudah terbuka, ya kita langsung saja. Berarti Roh Allah bekerja, langsung beritakan firman. Jangan kita tinggalkan mereka. Itu kesempatan yang indah bagi kita untuk kita menyebarkan Injil itu. Nah, lanjut lagi. Dan jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu. Dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Jadi kalau kita menjumpai orang-orang yang bermasalah, itu enak kita. Lebih enak Injil masuk. Dan kalau ada orang yang sakit, ingat bahwa kita itu datang bukan dengan tangan kosong. Tetapi kita datang itu dengan apa? Kuasa. Ada tenaga yang luar biasa dari Roh Kudus. Jadi jangan segan-segan kita tanya mau didoakan tidak. Kalau nggak mau ya sudah. Kalau mau kita katakan kepada mereka, maaf, saya berdoa memanggil dan memakai nama Isa Al-Masih. Kalau mereka bersedia, silakan. Itu, ya. Dan juga dikatakan di sini, tetapi jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu tidak diterima di situ, pergilah ke jalan-jalan raya kota itu dan serukanlah. Juga debu kota yang melekat pada kaki kamu kebaskan di depanmu. Tetapi ketahuilah ini kerajaan Allah sudah dekat. Nah, ya, jadi kalau misalnya satu daerah itu kita jumpai orang itu nggak terima, ya sudah kasih tanda itu ya. Tadi sudah saya singgung. Nah, sampai di sini sebelum saya lanjut ada pertanyaan tidak? Ya. Nih, saya mau bertanya nih Bu ya tentang penginjilan ini. Kan kami pernah diajari itu penginjilan itu kayak sistem memaksa. Karena bagi kata yang mengajar ini kita harus merebut jiwa mereka apapun yang terjadi kan agar jiwa mereka diselamatkan. Jadi memaksa itu tidak apa-apa katanya. Jadi itu gimana Bu? Kita itu lihat sikon. Kalau baru pertama kali kita memaksa itu kacau. Yang dimaksud memaksa di sini bukan berarti pada saat kita menginjili terus kita memaksa kamu harus terima, itu bukan. Yang dimasukkan di sini kita harus memaksa orang itu pelan-pelan. Kita kunjungi, ya kan, misalnya kita 1 minggu itu kita kunjungi, 2 minggu kemudian kita datangi, kalau dia respon dia apa. Nah, artinya itu merebut dengan pelan-pelan, bukan memaksa itu. Itu memang ada itu. Ayatnya di dalam Yudas itu. Coba kita buka. Kita buka Yudas. Kita lihat Yudas. Mulai dari ayat yang ke-22. Yudas itu kan nggak ada pasalnya, cuma 1. Ayo, sudah kita konsentrasi lagi. Yudas 22. Saya akan bacakan. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Maksudnya ragu-ragu akan firman Tuhan.
itu harus kita tegas, harus kita tunjukkan, kita buktikan bahwa Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang hidup. Selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka. Ini kan berarti memaksa kan, kalau merampas. Maksudnya tuh pelan-pelan. Kita rampas dia itu dengan cara pelan-pelan. Bukan cara saat itu juga baru berjumpa satu kali terus kita ini orang akan kabur lihat kita nantinya. Maksudnya merampas pelan-pelan. Istilahnya itu merampas jiwa mereka itu dari ikatan-ikatan belenggu roh Islam. Nah, itu yang dimasukkan di sini. Ya, mengerti ya? Kita teruskan lagi. Merampas mereka dari api. Kita tahu bahwa orang yang tidak percaya kepada Tuhan itu kan alamatnya itu di neraka. Di api neraka. Nah, sebelum mereka masuk ke api neraka, masih hidup di dunia ini, kita tarik, kita rampas jiwanya supaya nantinya kita bawa ke surga. Itu maksud dari ayat ini. Bukan berarti kita memaksa, kita harusnya, bukan, pelan-pelan. Itu ya. Dan kita akan melihat lagi di sini dikatakan merampas mereka dari api. Tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga. Nah, kita kasihan kepada jiwa mereka. Karena mereka itu adalah calon-calon yang sudah terdaftar di neraka. Nah, firman Tuhan katakan tunjukkan kasih kita. Karena kita mengasihi mereka, makanya kita datang, kita mau merebut jiwa mereka. Nah, ya kan? Jadi kita tunjukkan kasih kita kepada mereka dan dikatakan yang disertai ketakutan pada orang-orang lain juga. Artinya apa? Kita mau merebut jiwa mereka, kita pakai hikmat. Kita pakai cerdik seperti ular, cerdik seperti merpati, tulus seperti ular. Itu kita pakai sistem itu. Oh ya, sorry. Cerdik seperti ular berarti kalian nggak ngantuk. Oke, ya. Jadi istilahnya kita itu harus pakai istilah yang tadi. Cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Nah, kita juga istilahnya bukan takut-takut gimana dengan orang-orang lain. Karena kita tahu sistem dari kalangan mereka. Kalau mereka sudah menerima Injil, apalagi kita suka masuk-masuk rumah mereka dan sampai tetangga-tetangga tahu kita masuk itu mempengaruhi mereka untuk percaya kepada Tuhan, ya. Kita akan apa? Ditolak. Dan mereka satu orang yang percaya itu akan apa? Dimusuhi oleh mereka. Jadi makanya kita pakai hikmat. Bukan di sini takut apa. Kita harus bisa membuat punya strateginya. Punya taktiknya. Caranya bagaimana jangan sampai kita keluar masuk ke kampung itu dan keluar masuk ke rumah orang yang sudah menerima kita itu jangan sampai orang lain menolak kita lagi. Itu maksudnya dari ayat ini ya. Jadi ayat ini jelas ya mengatakan kepada kita, dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Jadi kita benci kepada mereka-mereka itu benci akan dosanya, bukan benci kepada orangnya. Dia berdosa karena dia tidak tahu kebenaran. Itulah sebabnya kita yang menyebarkan akan kebenaran. Ya, oke? Oke. Bisa diteruskan lagi? Bisa. Atau ada pertanyaan? Siapa lagi? Sudah, tidak ada. Oke, kalau tidak ada, kita akan melihat ya satu firman Tuhan lagi yang mengatakan bahwa Tuhan itu memberi kita kuasa dan tenaga. Ingat,
waktu salah satu murid-muridnya, dia katakan bahwa dia melihat pada saat Injil disampaikan, itu berarti kita itu perang dengan kuasa kegelapan. Karena apa? Dia orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan itu adalah sudah dimenteraikan, sudah menjadi milik iblis. Nah, itulah sebabnya kita perang. Nah, dikatakan di dalam firman Tuhan, pada saat kita memberitakan Injil dan murid-murid itu mengatakan iblis-iblis tunduk, iblis-iblis kalah. Karena apa? Karena ada kuasa Roh Kudus, itu ya. Jadi Roh Kudus itu sangat penting sekali bagi kita. Dan kita akan melihat perintah Yesus. Perintah Yesus di dalam penginjilan. Saya hapus ya, kan sudah kan ini. Mana spidolnya? Kita akan melihat perintah Yesus. Perintah Yesus yang pertama pada waktu murid-murid Tuhan Yesus itu masih pertama kali praktek diutus. Ya. Yesus mengatakan apa? Memberitakan Injil ke kerajaan Allah. Kerajaan Allah. Artinya memberitakan pribadinya Yesus. Injil kerajaan Allah. Coba kita akan melihat, kita baca di dalam Matius 10 ayat 5 sampai ayat yang ke-7. Silakan baca. Matius pasal yang ke-10 ayat 5 sampai ayat yang ke-7. Matius pasal yang ke-10 ayat yang pertama sampai yang ke-5. Ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-7. Yesus mengutus ke-12 rasul. Kedua-belas murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat." Amin. Jadi waktu pertama kali Yesus mengutus murid-murid, diperintahkan, Yesus memerintahkan kepada apa? Bangsa Israel. Belum kemana-mana, ke dalam dulu, ya. Kesi ya namanya. Kesi, sorry ya, jangan gitu. Nah, nanti kalau kebiasaan seperti gini, nanti kalau ada tamu pendeta nih, nah nanti dipikir siswa-siswinya kok tolong pakai etika ya. Nah, walaupun ya enggak apa-apa. Yang penting jangan angkat kaki. Sorry ya. Jadi Matius 10 kita sampai
santai-santai. Kita relax-relax ya, tapi ingat. Matius pasal yang ke-10 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-7 di situ dikatakan, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Jadi ingat, pertama kali murid-murid diutus kepada bangsa Israel yang hilang. Artinya apa? Bangsa Israel yang hilang, yang jauh daripada Tuhan. Itu maksudnya. Ini. Jadi untuk pertama kalinya mereka diutus kepada bangsanya sendiri, bangsa Israel. Lah di sini dia harus diutus kepada bangsa Israel yang hilang. Nah, dia diutus untuk memberitakan Injil. Injil apa? Kerajaan Allah. Kerajaan Allah, pribadinya Allah. Jadi bangsa Israel itu diingatkan kembali untuk kembali kepada Allah nenek moyang mereka, yaitu Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Nah, selain itu juga berarti perintah Allah yang pertama atau pengutusan Allah yang pertama kepada bangsa Israel bersifat apa? Bersifat partial, artinya bersifat secara khusus. Partial artinya bangsa sendiri, khusus bagi bangsa sendiri, artinya bangsa sendiri, bangsa sendiri. Sorry, saya tulis bangsa Indonesia, bangsa sendiri. Ya, nah, kita kan berbicara ini. Nah, jadi bersifat hanya intern, bangsa sendiri. Ini ya. Nah, setelah dilihat murid-murid itu berhasil, perintah yang kedua, ini perintah yang pertama ya, memberitakan Injil kerajaan Allah. Perintah yang kedua, dia memberitakan Injil sama, kerajaan Allah juga. Injil kerajaan Allah, tetapi kepada semua bangsa. Ya, kepada semua bangsa. Dijadikan murid. Dijadikan murid. Nah, berarti ini adalah keselamatan menuju pada keselamatan universal. Universal yang artinya keselamatan bagi seluruh dunia. Ini maksudnya mengingatkan kepada kita, jika kita diutus dengan setia. Pertama kali saudara diutus di Yerusalem. Ya kan, ingat kan Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-8. Apabila Roh Kudus turun, kamu akan menjadi saksiku di pertama Yerusalem. Yerusalem itu adalah tempat kita sendiri. Semua kan orang Dayak ya. Nah, di pelayanan diutus di daerah Dayak. Walaupun istilahnya beda suku kan. Ada suku Dayak Bekati, Dayak
Dameo, daya apa kan banyak kan? Nah, tetapi masih di kalangan suku sama. Nah, ini. Jadi begitu mereka sudah berhasil, mereka sudah setia melakukan, Tuhan tambahkan mereka tugas lagi ke seluruh dunia. Ingat firman Tuhan yang mengatakan bahwa setiap dari perkara yang kecil akan ditambahkan perkara-perkara yang besar. Jadi setialah dulu. Pengutusan di daerah tempat asal dulu, Kalimantan dulu. Nanti kalau memang Tuhan izinkan panggilan saudara bukan panggilan gembala, walaupun saudara merintis seperti saya, berkali-kali saya merintis, kalau bukan karunianya gembala dan Tuhan bukan mengizinkan saya gembala, Tuhan akan cabut, pindahkan saya untuk keliling. Jadi jangan pikir dulu, wah enak ya jadi utusannya Tuhan keliling kemana-mana. Jangan pikir kelilingnya, setia dulu. Setia dulu, belajar dulu yang taat. Seperti murid-murid Tuhan Yesus ini. Nah, ini sudah ayatnya sudah Matius 28 ayat 19 dan 20. Pergilah kamu ke seluruh dunia. Ini sudah ya. Jadi ada tahapnya. Murid-murid itu ditempa dulu sama Tuhan. Baru mereka diizinkan, diberi kesempatan untuk keliling. Oke, ada pertanyaan enggak? Dan seringkali kita hanya terfokus pada satu ayat. Bahwa ayat amanat agung itu hanya di dalam Matius pasal yang kedua. Tetapi kalau kita lihat di dalam Injil sinoptik, kita tahu Injil sinoptik itu ada berapa? 3. Matius, Markus, Lukas. Ya. Nah, di dalam Injil sinoptik itu berbicara tentang apa? Tentang pengutusan-pengutusan. Apakah di dalam Injil Yohanes tidak ada? Ada juga pengutusan. Buktinya ayat yang sudah kita baca kemarin kan? Ayat yang ke-20, Yohanes pasal 20 itu yang sudah kita baca itu kan? Pasal 17 juga itu. Nah, jadi kita akan melihat cara penginjilan Yesus. Aduh, jamnya cepat sekali ya. Ya. Iya. Ngantuk. Oh gitu ya. Ya, bersyukurlah. Nah, kita akan melihat supaya kita lebih mengerti tujuan dari kitab Matius di dalam penginjilannya dan juga kitab Markus, kitab Yohanes, kita akan lihat dulu bagannya ya.
Kita akan melihat Injil Matius. Injil Matius ditujukan kepada jemaat Kristen Yahudi. Jadi kita harus tahu, kalau Tuhan bawa ke satu daerah, kita harus lihat ini daerah apa, ya kan? Walaupun saudara sudah mengenal, misalnya saudara Dayak Dameo misalnya, yang kita layani itu Dayak Ahe misalnya ya. Tapi setidak-tidaknya kita sudah tahu kan latar belakang. Tolong kaki. Udah kebiasaan kan. Nah, ya, itu merupakan, tapi kita kan sudah tahu kan bahwa kebiasaan orang kita itu bagaimana. Cuma hanya beda apa? Beda bahasa kan. Bahasa dari Dayak Ahe dengan misalnya Dayak Dameo. Itu kan ada perbedaannya. Nah seperti Matius. Kalau kita melihat di dalam Injil Matius, Matius ini dipakai oleh Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa atau untuk melayani jemaat Kristen Yahudi. Kristen Yahudi. Nah, ini. Jemaat. Nah. Jadi Matius ini Tuhan pakai untuk menjangkau orang-orang yang orang Yahudi, yaitu Kristen Yahudi. Nah, kalau kita lihat di dalam Injil Matius, Matius itu kan diawali dengan silsilah. Kenapa Matius itu diawali dengan silsilah? Karena di Matius itu Yesus itu dilambangkan sebagai apa? Raja. Jadi ingat lambang ya ini ya. Nah, ini. Jadi Matius itu dia menginjili orang-orang Yahudi itu mengumpamakan Yesus sebagai raja. Jadi kita bisa masuk ke satu daerah, bisa mengumpamakan Yesus sebagai apa? Menurut dari kalangan mereka. Kalau Matius melihat bahwa karena dia melayani orang-orang Yahudi yang berakhlak tinggi, jadi dia mengatakan Yesus itu adalah raja. Yesus raja. Karena Yesus itu diumpamakan sebagai raja, makanya di dalam Matius itu ada silsilahnya Yesus. Kalau raja itu kan pakai silsilah, ya kan? Ada silsilahnya. Keturunan dari siapa? Daud. Ya. Keturunan dari Daud, terus keturunan dari Abraham. Nah, sesuai orang Yahudi ini kan juga sebagai keturunan dari Abraham. Karena dia mengatakan apa? Allah, Abraham, Ishak dan Yakub ini. Nah, jadi kita untuk menginjili seseorang itu kita harus melihat juga latar belakang daerah di situ. Ini ya. Nah, yang datang siapa? Yang datang berkunjung siapa? 3 orang Majus. 3 orang Majus. Ini yang datang. 3 orang Majus. Kan raja. Ya kan? Terus amanat agungnya. Amanat agung yang disampaikan. Yaitu di dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20. Menjadikan semua bangsa murid. Ini yang pertama. Yang kedua,
Yang kedua, menjadikan bangsa murid. Yang kedua, mereka tekankan tentang Injil Kerajaan Allah. Berarti mereka menekankan pribadi Yesus sebagai raja di atas segala raja. Dia katakan bahwa Yesus raja di atas segala raja bukan hanya sekedar pemerintahannya, tetapi dia juga raja di atas segala raja yang bertakhta di dalam kehidupan kita. Nah, jadi makanya kalau kita baca di dalam Matius, di situ karena Yesus sebagai raja yang berkuasa atas kehidupan kita, makanya di Matius itu apa? Yang ada ketujuh kata-kata berbahagialah kamu kan, itu kan sempat kan siapa itu yang ngajar itu sempat. Nah itu. Jadi sebagai raja yang bertanggung jawab menghibur keadaan umatnya. Jadi ada jangan kamu takut segala, jangan kamu khawatir apa. Jadi raja yang memegang kehidupan kita, jangan kita takut. Jadi di sini kita belajar di dalam Injil Matius cara mereka menginjili. Nah ini ya. Jadi kita tahu. Nah sekarang kita melihat di dalam Markus. Orang bawah. Markus. Kita akan melihat Markus. Markus itu melayani orang-orang Kristen non Yahudi. Nah, ini pertamanya dia dipercayakan Tuhan untuk menginjili orang-orang kafir. Nah, setelah orang-orang kafir itu percaya kepada Tuhan, nah dia membuat satu jemaat yang dilayani adalah Kristen non Yahudi. Bagaimana caranya dia masuk sampai mereka itu bisa percaya, tidak lagi menjadi kafir, tetapi menjadi orang-orang Kristen non Yahudi. Dia mengumpamakan Kristus itu sebagai lambangnya sebagai hamba. Itulah sebabnya ayat kunci dari Markus itu adalah Markus 10 yang mengatakan bahwa aku datang bukan dilayani tetapi melayani. Markus 10 ayat 45 ya kalau nggak salah. Ya, Markus 10 ayat 45. Jadi kita itu kalau mau melayani Tuhan, walaupun kita itu sudah mempunyai kedudukan sebagai gembala, kita sudah mempunyai kedudukan evangelis sekalipun, kita ini tetap sebagai hamba yang siap untuk melayani, yang siap untuk istilahnya bekerja apapun untuk jiwa-jiwa itu ya. Nah, kita akan melihat lagi kalau di Markus kita perhatikan itu tidak ada silsilah. Kenapa? Seorang hamba itu tidak perlu ditanya silsilahnya, ya kan? Kalau hamba itu dia datang, misalnya dia datang mau kerja, mana ada bosnya tanya, kamu keturunan dari mana? Enggak ada. Paling sudah kamu kerjakan ini. Ya. Jadi di dalam Markus itu tidak ada istilahnya silsilah. Yang datang pun juga tidak ada. Karena seorang hamba. Ya. Jadi seorang hamba. Dan kita lihat amanat agungnya ada enggak? Kalau di Markus ini. Di Markus itu ada. Kita akan buka
pasal 16. Markus itu di pasal 16. Pasal 16 kita akan lihat. Markus pasal 16 mulai ayat yang ke-15. 15 sampai ayat yang ke-18. Saya bacakan biar cepat. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Di dalam pelayanan di satu daerah pasti ada orang yang tidak suka dengan yang namanya hamba Tuhan, yang namanya penginjil, yang namanya pendeta. Itu pasti kita akan dikerjain. Pengalaman saya sudah 2 kali dikerjain orang. Pertama saya merintis di Pulau Bangka. Saya dikerjain. Tapi puji Tuhan saya tidak ada apa-apa. Dan yang kedua saya merintis ya, bukan yang kedua, nggak tahu yang keberapa ini. Waktu di daerah di Singkawang, daerah Jangkung itu. Di sebelah tempat yang saya tinggal, gereja, itu ada yang tinggal pembantu yang jaga puskesmas, itu ternyata adalah dukun. Dia sering ngerjain saya. Saya tahunya apa? Dia memberi makanan. Makanan saya terima, tangan saya langsung panas. Itu tandanya itu ada. Itu berarti tandanya apa? Itu saya dikerjain. Begitu saya tahu tangan saya panas, saya diam aja, saya terima. Saya bilang terima kasih Bu ya. Udah, Tuhan berkati. Dia orang Katolik. Nah, karena dia pernah cerita dengan saya bahwa dia itu adalah kepala suku. Walaupun perempuan, dia kepala suku. Waktu perang Dayak Madura, dia yang suka paling banyak makan hatinya orang Madura. Dan dia katanya berapa kepala dia potong. Nah itu. Nah akhirnya sudah saya tahu, saya diam aja, terima kasih udah. Begitu dia pulang saya doakan dalam nama Tuhan Yesus, tapi saya nggak mau makan. Saya buang. Saya buang ke sungai di situ. Nah di situ dia berkali-kali tanya, Ibu sehat ya? Sehat? Gimana daging saya? Oh enak, saya bilang gitu. Nah bukan berarti bohong, saya tidak bohong. Dan saya percaya dia masak pasti enak. Saya bilang, oh enak Bu, mau lagi? Udahlah Bu, jangan repot-repot lah Bu, saya bilang gitu. Tapi dia enggak terima. Karena 1 kali dikasih makanan kok saya tetap sehat. Dia coba lagi yang kedua kali. Yang kedua kali saya sudah tahu. Itu baunya itu macam bau kayak kemenyan-kemenyan. Makanannya itu. Tangan saya enggak berat karena saya tahu. Karena pertama kali saya sudah dikasih itu tangan saya rasa panas, rasa berat. Yang kedua kali sebelum saya pegang saya dalam hati dalam nama Yesus. Saya udah tapi bau. Nah, di situ, nah, jadi firman Tuhan katakan, kalau kita masuk pertama kali penginjilan,
Ya kan? Pertama kali kita penginjilan misalnya, minumlah. Kelihatannya itu orang itu baik, suruh minum. Kalau di depan dia mau nggak mau kita akan minum kan? Tapi kan kita sudah doakan. Kita dalam hati aja, minumlah, minum. Ya, alasannya kalau kita nggak minum, kita nggak jamah makanannya, katanya kepunan kan? Orang bilang kan, tapi kalau bagi kita yang percaya Tuhan, kita nggak akan kepunan. Ya kan? Jadi jangan ikut-ikutan. Nanti ikut-ikutan sama mereka. Ih, aku nggak makan nanti kepunan. Jangan. Jangan ikut-ikutan mereka yang kayak gitu-gitu. Kita lepaskan, kita jangan ikut-ikutan. Ikut-ikutan. Ya, kalau memang kita harus minum, ingat, jangan asal minum. Kalau dia orang Dayak kan sudah Kristen, memang dia Kristen kan sudah, enggak apa-apa, ngomong aja. Bu, sebelum minum saya doa ya Bu ya. Doa untuk kesehatan ibu, doa untuk kesuksesan anak-anak ibu, kan pasti senang. Kita doanya baik-baik untuk sukses, untuk sehat. Siapa yang nggak mau, ya kan? Doakan minuman itu. Minum aja. Pasti dikatakan firman Tuhan apa? Sekalipun minum racun, kita tidak akan mati. Ini. Karena roh Allah itu lebih besar dari segala roh yang ada di dunia ini. Jadi jangan takut ya. Kalau kita melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, jangan takut. Terus maju. Karena kita tidak sendiri ya. Jadi ayat amanat agung itu bukan hanya ini. Yang orang taunya itu cuma ini aja, ya kan? Setelah kita belajar misi, kita tahu ayat-ayat misi itu banyak. Di dalam perjanjian PL pun juga ada banyak. Ya. Jadi kalau di Markus tadi 16 ayat 15 sampai 18 ya. Nah ini ya. Nah Markus cara penginjilannya kepada orang-orang kafir, dia katakan bahwa Allah yang hidup itu adalah Allah yang sanggup menolong apapun yang masalah yang dia hadapi. Itulah sebabnya dia katakan sebagai hamba, lambangnya ya. Sekarang kita lihat di Lukas. Penginjilan Lukas ini bagaimana? Penginjilan Lukas kita akan lihat. Kita selesaikan ini ya. Penginjilan Lukas itu Kristen Yahudi peranakan. Kristen Yahudi peranakan. Artinya itu Kristen Yahudi peranakan itu campuran. Misalnya apa? Orang Yahudi itu kawin dengan, misalnya contohnya gini lah supaya gampang. Misalnya kamu orang Dayak kawin sama orang Batak. Nah, jadi anakmu itu adalah anak Dayak peranakan atau Batak peranakan. Kalau dari bapak ya berarti Dayak peranakan. Kalau bapaknya Batak ya Batak peranakan. Itulah campuran ya di sini. Nah, bagaimana cara penginjilannya si Lukas ini? Dia mengumpamakan Yesus Kristus itu sebagai anak Allah. Jadi dia jelaskan bahwa Yesus itu datang ke dunia. Allah yang sesungguhnya itu mau rela datang ke dunia sampai mati dan dikuburkan dan bangkit. Kematiannya karena apa? Dosa-dosa kita. Ini ya. Nah, ini. Jadi dia menginjili dengan cara lewat Yesus anak Allah. Nah, kalau Yesus anak Allah, kalau anak itu pasti ada silsilahnya kan? Kita ini kan punya silsilah, ya kan? Datuk kita ini siapa? Pasti ada. Nah, jadi Injil Lukas silsilahnya keturunan apa? Adam. Manusia, Adam.
Terus yang datang siapa? Gembala. Gembala-gembala waktu Yesus lahir itu. Ayatnya ini. Sudah nggak usah dibaca ya. Kita mau cepat selesai nih ya. Lukas 24. Lukas 24. Lukas 24 ayat 47 sampai 49. Nggak usah dibaca dah. Terus Yohanes. Sudahlah, kita sampai sini aja. Sudah jam. Sudah jam. Sudah lewat. Kayaknya tadi sudah diberitahu. Seperti biasa, selesai jam 8 karena dengan tujuan kalian ada waktu 1 jam sampai jam 9 untuk ngerjain tugas. Kan form itu kan belum diisi kan? Nah, isilah malam ini. Kerjakan. Besok. Iya, formulir. Nah,